Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Adelia dari Program Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan NIM 20051111072. Nah, kali ini dalam video saya akan membawakan ujian tengah semester saya dengan dosen pengampu saya Bapak Nurdiansah MPD. Baik, pada soal yang pertama, jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalarannya. Baik, sangat penting dalam memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat kedua benua ini berdekatan sehingga memiliki kultur yang hampir sama. Nah, hubungan yang telah terjalin sejak masa kerajaan tradisional yang terfokus pada hubungan perdagangan India-Pakistan, Sri Lanka dengan Indonesia yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan ini berlanjut dan meluas hingga negara Asia Selatan lainnya seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan dari segi pendidikan dan kebudayaan yang terjalin pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, Asia Selatan berbatasan langsung dengan Asia Tenggara, salah satunya adalah Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara Asia Selatan telah terjadi sejak masa kerajaan tradisional di mana dinamisme masih sangat kental. Negara Asia Selatan seperti India sebagai pusat Hindu-Buddha dunia menjalin hubungan dagang yang baik dengan Indonesia pada masa kerajaan tradisional tersebut. Nah, sehingga pengaruh Hindu-Buddha dapat dengan mudah menyebar ke Indonesia, berkulturasi dengan kebudayaan lokal. Berbagai kebudayaan India seperti penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, sistem kepercayaan, stratifikasi sosial, dan budaya tumbuh subur pada masa itu. Baik, untuk soal yang kedua nih, jelaskan apa yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasi dengan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan agama. Nah, peradaban lembah Sungai Indus, peradaban kuno yang berkembang di sekitar Sungai Indus dan Sungai Gangga, Hakra yang saat ini masuk wilayah India Barat dan Pakistan. Peradaban ini berkembang antara 2500 sampai 1800 sebelum Masehi dengan pusatnya berada di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, peradaban lembah Sungai Indus menjadi salah satu dari 3 peradaban awal dan terluas di Asia Barat, Daya, dan Asia Selatan. Setelah situs Mesir kuno dan Mesopotamia, pada 1980 peradaban lembah Sungai Indus ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Nah, dari bidang ekonominya nih, masyarakat lembah Sungai Indus pada umumnya memiliki mata pencarian sebagai petani dengan hasil berupa gandum, kacang polong, wijen, dan kurma sebagai komoditas utama. Pertanian saat itu didukung oleh sistem irigasi yang maju yang meniru model pertanian yang berkembang di Mesopotamia. Selain sebagai irigasi, masyarakat juga bermanfaat sungai sebagai sumber kehidupan dan jalur transportasi. Masyarakat peradaban lembah Sungai Indus ada juga yang memiliki mata pencarian sebagai pedagang. Hal itu dibuktikan dengan adanya materai tanah yang mirip dengan materai di Mesopotamia. Nah, di bidang sosial dan agama nih, biasanya dalam melaksanakan pemujaan akan disertai dengan kegiatan ritual dan upacara keagamaan. Masyarakat lembah Sungai Indus melakukan pemujaan terhadap dewa sebagai ucapan syukur atas kehidupan yang damai dan sejahtera. Adapun dewa yang menempati urutan pertama adalah Dewi Ibu atau Dewi Alam. Di beberapa desa, Dewi Alam dianggap sebagai pelindung yang kemudian dikenal dengan nama Amba, Mata, Kara, Ama, dan Kali. Baik, pada soal yang ketiga, jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan Nusantara serta pengaruhnya pada masyarakat. Nah, sejarah masuknya Islam ke anak benua India, masuknya Muslim ke anak benua India terjadi dalam 3 gelombang yang terpisah. Orang-orang Arab masuk pada abad ke-8, orang-orang Turki pada abad ke-12, dan orang-orang Afghanistan pada abad ke-16. Jauh sebelum kerajaan Mongol berdiri, sebenarnya sejak abad ke-1 Hijriah, Islam telah masuk India ketika Umar bin Khattab memerintahkan ekspedisi pada 643 Masehi. Setelah Umar wafat, orang-orang Arab menaklukkan Makran di
Baluchistan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Islam melanjutkan ekspedisi ke sana di bawah Panglima Muhammad bin Qasim yang berhasil menguasai Sind, dan mulai 871 Masehi orang-orang Arab telah menjadi penghuni tetap di sana. Nah, Mahmud Ghaznawi pada 1020 berhasil menaklukkan raja-raja Hindu di wilayah India dan mengislamkan. Setelah dinasti Ghaznawi runtuh, muncullah dinasti kecil seperti Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan yang berakhir dinasti Lodi yang didirikan oleh Bahlul Khan Lodi. Ketika terjadi kekacauan, negerinya ia mengundang Muhammad Babur dan Kabul yang kemudian berhasil mendirikan kerajaan Mongol. Pada zaman kekuasaan Inggris, muncul sejumlah pemikir Muslim yang memperjuangkan kemajuan umat Islam melalui pemurnian, pembaruan pemikiran, dan berbagai gagasan untuk melepaskan diri dan belenggu penjajahan. Konstitusi negara yang terletak di antara Laut Arab di sebelah barat dan Teluk Benggala di sebelah timur ini menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Sejak itu umat Islam yang minoritas tetap memperoleh kebebasan dalam pengembangannya dan hidup berdampingan dengan agama lain. Nah baik, sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara terjadi melalui proses yang panjang serta secara bertahap. Selain beberapa teori dengan ragam versinya terkait masuknya ajaran Islam, ada pula 6 jenis saluran islamisasi di Indonesia. Yang pertama itu adanya saluran perdagangan. Proses penyebaran Islam di Nusantara pertama kali melalui saluran perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Kaum saudagar Muslim dari berbagai belahan dunia seperti Arab, Persia, India, bahkan Cina, singgah di berbagai pelabuhan di Nusantara untuk melakukan transaksi perdagangan. Nah, yang kedua itu adanya saluran pernikahan. Bermukimnya para pedagang Muslim di beberapa wilayah di Nusantara menumbuhkan interaksi dengan masyarakat setempat. Banyak orang asing tersebut yang kemudian menikah dengan perempuan asli Nusantara yang kemudian menjadi salah satu saluran islamisasi, yakni melalui pernikahan. Yang ketiga itu adanya saluran tasawuf. Saluran islamisasi di Nusantara berikutnya adalah melalui tasawuf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang keempat adanya saluran pendidikan. Kaum wali, ulama, ustadz, syekh, guru agama, tokoh masyarakat, hingga para pemimpin Muslim memiliki peran besar dalam persebaran Islam di Nusantara. Mereka menyebarkan Islam dengan mendirikan pondok pesantren sebagai tempat untuk memperdalam ajaran Islam. Nah, yang kelima adanya saluran kesenian. Seni dan budaya juga bisa menjadi saluran islamisasi yang efektif. Ajaran Islam dipadukan dengan berbagai jenis seni yang sudah ada sebelumnya seperti seni musik, tari, seni pahat, seni bangunan, seni ukir, seni pertunjukan, seni sastra, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adanya saluran politik. Pengaruh raja dalam persebaran Islam di Nusantara sangat besar. Jika seorang raja sudah memeluk agama Islam, maka warga istana dan rakyat di wilayah kerajaan itu akan berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, salah satu contohnya adalah Kesultanan Demak. Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, adalah pangeran dari Majapahit. Raden Patah berguru kepada Wali Songo dan kemudian banyak berbondong-bondong diikuti oleh sebagian besar rakyatnya. Kehadiran Kesultanan Demak pada akhirnya meruntuhkan kerajaan Majapahit dan semakin banyak yang memeluk agama Islam. Baik, pada soal yang keempat ini coba jelaskan bagaimana pengaruh Islam masa kerajaan Delhi serta kemukakan hasil budaya dan peradaban di masa itu. Nah, baik. Kesultanan Delhi adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di India antara 1206 sampai 1526 Masehi. Dengan pusat pemerintahan terletak di Delhi, wilayah kekuasaan kesultanan ini pernah membentang di sebagian besar anak benua India yang saat ini mencakup India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal. Nah, salah satu pencapaian besar Kesultanan Delhi adalah berhasil mempertahankan India dan invasi Mongol. Nah, berdirinya Kesultanan Delhi dapat ditelusuri dari abad ke-9 ketika kekhalifahan Islam di Timur Tengah mulai tercerai-berai. Kala itu para penguasa Muslim mulai menjadikan orang-orang Turki nomaden yang tidak beragama Islam sebagai budak militer yang disebut Mamluk.
Dalam perkembangannya, para Mamluk yang telah menjadi Muslim banyak. Baik, pada soal yang kelima nih, jelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, dampak kolonialisme Inggris di India adalah ketika bangsa Inggris melakukan kolonialisme dan imperialisme di India, wilayah itu mengalami perubahan besar, baik dalam bidang politik, ekonomi, ataupun sosial budaya. Dalam bidang politik terjadi perubahan pada sistem pemerintahan model kolonial, sedangkan dalam bidang pendidikan banyak sekali orang-orang India yang disekolahkan di Eropa, dan setelah lulus mereka dikembalikan lagi ke negara asalnya dengan harapan mereka akan mempunyai pola pemikiran model Eropa dan akan berpengaruh kepada lingkungan masyarakatnya. Berhasilnya Inggris menguasai segala aspek kehidupan bangsa India, mulai politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama telah membawa dampak yang besar bagi bangsa Inggris. Nah, dalam bidang ekonomi jelas bahwa di mana India mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar, sehingga menguntungkan bagi bangsa Inggris. Banyak sekali pabrik-pabrik industri milik Inggris mengelola bahan-bahan mentah yang berasal dari wilayah jajahan untuk dibuat sebuah produk. Dari hasil produk itu akan dijual lagi kepada daerah jajahan atau kolonialnya. Nah, India dijadikan sebagai tempat produksi dan sekaligus tempat pemasaran hasil-hasil produksi. Keuntungan dari industri tersebut pastinya sangat besar. Tetapi anehnya penduduk pribumi hanya memperoleh sedikit dari keuntungan tersebut karena Inggris tidak melibatkan orang-orang pribumi dalam industrinya. Faktor-faktor yang menimbulkan adanya revolusi industri di Inggris, yang pertama adalah keamanan negara Inggris yang sangat baik. Kedua, mulai berkembangnya kegiatan kewirausahaan dan manufaktur. Dan yang ketiga, Inggris memiliki kekayaan alam terutama batu bara dan biji besi. Yang keempat, Inggris mempunyai banyak daerah jajahan. Yang kelima, terjadinya revolusi agraria. Yang keenam, munculnya ekonomi liberal. Nah, yang terakhir, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, meski masa kolonialisme Inggris banyak meninggalkan dampak negatif, tentu juga masih ada dampak positif yang masih ada, antara lain adalah dari warisan infrastruktur peninggalan serupa bangunan di bidang pemerintahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Warisan peninggalan itu tentu nantinya dapat dimanfaatkan sendiri oleh rakyat India, sedangkan di bidang pendidikan juga telah disebutkan sebelumnya bahwa Inggris mulai mendirikan lembaga pendidikan dengan Universitas Kalkuta sebagai universitas pertama yang didirikan, dan universitas tersebut selanjutnya juga makin menjalar dibangun universitas di tanah India. Dari lembaga pendidikan inilah mulai adanya kesadaran dari golongan terpelajar India mengenal kolonialisme dan kemerdekaan negara. Tidak hanya itu, para individu-individu berpendidikan tinggi pun terlahir dan tercipta dari sana. Banyak di antara kaum elit yang berpendidikan tinggal tersebut bekerja di kantor pemerintahan administrasi milik Inggris. Yang terakhir yakni warisan di bidang administrasi politik, yaitu terciptanya pemerintahan yang tertata secara rapi dan sistematis yang nantinya diterapkan oleh rakyat India. Disusul kemudian warisan di bidang sosial ekonomi, yaitu perkembangan di bidang perhubungan, yakni kereta api dan pengelolaan irigasi Sungai Indus dan Gangga. Baik, pada soal yang terakhir, coba deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dan nasionalis Hindu di India. Nah, konflik Muslim-Hindu India dari masa ke masa Timur Laut New Delhi membara akibat kerusuhan warga Muslim dan Hindu sejak di balik melesatnya India sebagai salah satu kekuatan dunia di bidang militer dan gemerlapnya industri hiburan lewat Bollywood. Negeri dari masa ke masa senantiasa menyimpan konflik bersandarkan agama. Nah, kerusuhan Muslim Hindu kembali meletus di Delhi sepanjang Minggu hingga puncak Selasa. Nah, Kekhalifan Umayyah untuk menaklukkan tanah India. Pemicu konflik yang paling banyak mencetuskan kerusuhan di era kolonialisme Inggris adalah soal ritual agama. Dalam Hindu Muslim, di era itu kebanyakan warga Muslim dan Hindu tinggal berdampingan, namun jarang harmonis. Nah, banyak ritual warga Hindu menggunakan tabungan ganda yang nyaring dan itu dianggap mengganggu ibadah sholat umat Muslim.
Sebaliknya, ritual kurban Idul Adha di mana banyak sapi disembelih bikin sakit hati umat Hindu yang mensakralkan sapi. Baik, sekian jawaban ujian tengah semester saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya sendiri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.